Dr. Angel Charte menyatakan bahwa kembalinya Marquez untuk Grand Prix Portugal sangat diragukan karena cedera ini jika tidak ditangani hati-hati bisa berdampak jangka panjang. Ia sudah dinyatakan absen untuk balapan di Australia dan Malaysia. Menurut perkiraan dokter lain, Marquez mungkin butuh waktu pemulihan sekitar 16 minggu, yang artinya kembalinya ia ke sirkuit bisa sangat sulit, bahkan mungkin baru di Valencia, putaran akhir musim. Dengan gelar dunia 2025 yang sudah dikunci, tekanan untuk buru-buru kembali ditahan. Marquez sendiri menyatakan bahwa ia akan memprioritaskan pemulihan yang matang dibandingkan tergesa-gesa kembali ke lintasan. Untuk Grand Prix Australia, Ducati menunjuk Michele Pirro sebagai pengganti Marquez. Belum dikonfirmasi siapa yang akan menggantikan Marquez di GP Malaysia, tapi Ducati dan tim medis akan mengevaluasi sesuai situasi pemulihan. Diogo Moreira sepertinya sedang menikmati perannya sebagai pahlawan baru MotoGP, dengan sedikit gaya misterius ala film detektif. Pembalap muda asal Brasil itu baru saja resmi naik kelas ke MotoGP 2026 bersama tim LCR Honda. Tapi bukannya bicara soal kecepatan, ban, atau strategi, Moreira malah bikin semua orang penasaran dengan nomor motornya. Di kelas Moto2, Moreira dikenal dengan nomor 10, simple, elegan, dan punya aura cepat. Tapi begitu naik ke MotoGP, nomor itu sudah dipakai oleh Luca Marini. Dan tentu saja, dua pembalap dengan satu nomor bukan ide yang bagus kecuali mereka mau adu suit di pit lane. Jadi Moreira pun mulai mencari angka baru dan ketika ditanya oleh media, ia tersenyum dan menjawab, nomornya sudah dia pilih tapi belum bisa kasih tahu. Hanya satu petunjuk, nomornya bakal Brazilian banget katanya. Sontak semua penggemar Brasil langsung menebak-nebak. Ada yang bilang mungkin nomor 4 menghormati legenda Alex Barros. Ada juga yang bercanda, mungkin nomor 9 seperti striker Brasil yang legendaris karena siapa tahu motor Hondanya juga bisa menendang lawan di tikungan. Tapi apapun nomornya nanti, satu hal pasti. Moreira membawa harapan besar bagi penggemar Brasil yang sudah lama menanti pembalap mereka kembali bersinar di MotoGP. Ia tahu tantangan di kelas Premier ini bukan main. Mesin lebih buas, persaingan lebih sengit dan tekanan media, ya lebih kencang dari angin di lintasan Phillip Island. Kadang seorang pembalap MotoGP tak perlu lagi pusing dengan istilah teknis atau part-part misterius di motornya. Dan itulah yang kini dirasakan Fabio Di Giannantonio. Pembalap VR46 ini akhirnya sampai di titik pasrah, tapi bukan karena menyerah, melainkan karena terlalu banyak mencoba memahami DNA motor Ducati GP25 yang penuh teka-teki. Musim 2025 bukan perjalanan yang mudah bagi Di Gia. Ducati memberinya versi campuran dari motor pabrikan, lengkap dengan sejumlah update dan evolusi. Tapi hasilnya seperti naik roller coaster, cepat di satu tikungan, tersesat di tikungan berikutnya. Kadang podium terlihat dekat, kadang justru ia kebingungan mencari pegangan di klasemen. Dalam wawancara menjelang GP Australia di Phillip Island, Di Giannantonio bercanda dengan nada jujur. Saya sudah tersesat di antara semua part-partnya. Sekarang saya cuma mau tahu satu hal, ini Ducati kan? Oke, berarti gas, katanya. Kalimat itu menggambarkan betapa kompleksnya motor yang ia tunggangi. Bagi Di Gia, terlalu banyak membedah data, mencoba setup baru, dan membandingkan versi mesin hanya membuat kepala makin penuh. Sekarang, ia memilih jalan paling sederhana. Percaya pada tim, rasakan motor, dan nikmati balapan. Setelah bertahun-tahun setia dengan konfigurasi inline 4, Yamaha akhirnya membuka babak baru, era mesin V4. Prototipenya sudah meluncur ke lintasan, terdengar lebih garang, terasa lebih bertenaga, tapi belum cukup untuk menakut-nakuti Ducati dan kawan-kawan. Jack Miller yang kini menjadi salah satu tumpuan baru Yamaha, jadi sosok yang benar-benar mencicipi karakter sang kuda besi masa depan ini. Dalam beberapa kali uji coba di Misano dan Barcelona, Miller mengakui bahwa motor V4 ini punya potensi besar, terutama dalam hal traksi belakang dan akselerasi. Tapi ia juga jujur, masih harus mengeluarkan beberapa ekor kuda lagi dari mesin ini, katanya. Dengan kata lain, Yamaha perlu lebih banyak tenaga.
Prototipe V4 ini dikembangkan dengan hati-hati. Yamaha berusaha menjaga DNA mereka. Motor yang lincah, kuat di tikungan, dan memiliki kontrol depan yang presisi. Namun di era MotoGP modern, keseimbangan itu tidak cukup. Power menjadi segalanya, dan disitulah Ducati serta KTM unggul jauh di depan. Uji coba demi uji coba terus dilakukan. Rencananya, motor ini akan tampil dalam wildcard race di Sepang dikendarai oleh test rider Augusto Fernandes. Dunia menunggu, karena momen itu bisa jadi titik balik bagi Yamaha. Apakah mereka benar-benar siap melepaskan masa lalu dan menyambut konfigurasi mesin baru untuk 2026? Musim 2025 bukan tahun yang mudah bagi Brad Binder. Pembalap asal Afrika Selatan itu seolah terjebak dalam kabut tebal performa yang tak kunjung jernih. Dengan jujur, bahkan nyaris tanpa filter, Binder menilai musimnya sendiri hanya layak mendapat nilai 3 dari 10. Sebuah pengakuan yang menggambarkan betapa berat perjalanan yang ia hadapi di atas KTM RC16 tahun ini. Binder yang dikenal pantang menyerah dan agresif di lintasan, kini berada di posisi ke-11 klasemen sementara. Tak satu pun podium ia dapatkan dan hasil terbaiknya sejauh ini hanyalah finish di urutan keempat. Sementara itu, di sisi garasi lain, Pedro Acosta melesat jauh di depan, unggul hampir 100 poin. Perbedaan itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal momentum. Acosta seperti menemukan kunci ajaib di pertengahan musim, sementara Binder masih mencari pintu yang tepat untuk membukanya. Binder mengakui bahwa di tahun-tahun sebelumnya selalu ada momen di mana semua elemen terasa pas. Motor yang hidup di tangan, strategi yang bekerja, dan keberuntungan yang berpihak. Tapi tahun ini semuanya terasa seperti puzzle yang kehilangan beberapa potong penting. Kata-katanya bukan keluhan, melainkan refleksi dari seorang pembalap yang tahu betul apa artinya berjuang. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya menatap lurus ke arah timnya, berharap ada titik balik sebelum musim benar-benar berakhir. Menariknya, meski sedang sulit, Binder tetap menunjukkan mental baja khasnya. Ia tidak menyerah, bahkan ketika KTM tampak kesulitan menandingi dominasi Ducati dan kebangkitan Aprilia. Bagi Binder, angka 3/10 bukan akhir cerita, melainkan pengingat bahwa masih ada 7 poin yang bisa diperjuangkan di lintasan, di pedok, dan di hatinya sendiri. Practice menjadi panggung bagi Marco Bezzecchi untuk memamerkan kecepatannya pada Jumat. Sejak menit-menit awal, Bez langsung unjuk gigi dengan menempati posisi teratas. Ia bahkan menjadi pembalap pertama yang menembus dengan torehan 1 menit 26,580 detik. Dan seolah belum puas, Bezzecchi kemudian mempertajam catatan waktunya jadi 1 menit 26,492 detik. Ini sekaligus mematahkan rekor lap yang sebelumnya dipegang oleh Jorge Martin, 1 menit 27,246 detik pada musim lalu. Tak kalah impresifnya adalah kinerja Raul Fernandez yang membawa Trackhouse ke posisi kedua. Pembalap Spanyol itu mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo. Sementara posisi kelima diamankan Alex Marquez. Alex Rins tampil menjanjikan dalam praktis. Ia menempati posisi ke-6 di depan Luca Marini. Didapuk menggantikan Maverick Vinales yang absen karena cedera, Pol Espargaro menjawab kepercayaan tim dengan bertenggar pada urutan ke-8. Polizio juga menjadi pembalap KTM terbaik. Sempat mengalami kesulitan pada awal sesi, Francesco Bagnaia akhirnya dapat memastikan diri lolos otomatis ke Q2 bersama Pedro Acosta. Di sisi lain, pemenang GP Indonesia, Fermin Aldeguer tak dapat meningkatkan catatan waktu. Sang rookie pun akan menjalani kualifikasi dari Q1.